review di perkuliahan sebelumnya, yaitu teknik integrasi, integral substitusi, bahwa ketika kita mengintegralkan secara langsung, kalau bisa ya itu sudah langsung bisa diintegralkan karena relatif mudah. Misalkan integral x kuadrat dx, ya, pakai rumus formula integral ax pangkat n dx, yaitu sama dengan a per n plus 1, atau pangkatnya ditambah 1 kan, x pangkat n plus 1. Kalau nggak ada batasan ditambah c, kalau ada batasan disubstitusi. Nah, itu bisa dikerjakan secara langsung. Nah, setelah itu tekniknya, setelah itu nggak bisa diintegralkan secara langsung, kita mencari cara. Nah, caranya apa? Dimisalkan. Itu yang disebut dengan integral substitusi. Diintegralkan dulu supaya setelah diintegralkan, dia bisa diintegralkan nggak? Nah, gitu. Kalau sudah dimisalkan, tidak bisa diintegralkan juga, nah cari cara lain. Itu namanya teknik gitu ya. Seperti kemarin buka pintu, nggak bisa begini, kembali cara ini. Nah, itu namanya teknik. Teknik dalam hal ini teknik integral. Oh, kita integralkan nggak bisa nih, kita cari cara alternatifnya, yaitu disubstitusi. Nah, itu satu level, bisa dibilang satu level di atasnya, lebih mudah dengan pemisalan. Nah, jadi untuk substitusi atau pemisalan, cirinya dilihat aja yang pangkatnya. Kalau khusus untuk polinomial, ini polinomial ya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, itu namanya polinomial. Dilihat yang dimisalkan itu pangkatnya lebih tinggi 1. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Nah, berarti ini yang dimisalkan. Itu cirinya sebenarnya. Ya. Kemudian yang ini juga. Nah, ini berbeda tuh. Kalau kita misalkan yang ini x kuadrat, yang dimisalkan turunannya berapa? X pangkat 1 kan? Nah, ini kan? Nggak ada x pangkat 1-nya. Betul nggak? Di dalam persamaannya nggak ada. Di sini nggak ada x pangkat 1. Atau x saja kan nggak ada ya. Jadi bukan ini yang dimisalkannya. Yang dimisalkan dalam hal ini adalah super X-nya. Itu super X itu pangkat berapa dia? Super X. X pangkat min 1 kan? Terus X pangkat min. Nah, turunannya berarti X pangkat min. Turun 1 pangkatnya. Min 2 kan? Nah, min 2 itu yang bawahnya ini. Super X kuadrat itu kan sama dengan X pangkat min. Nah, itu sebenarnya cirinya gitu ya. Nah, itu di hampir semua metode integral substitusi, cara melihatnya seperti itu. Jadi dilihat pangkat yang tertingginya berapa dan turunannya pangkat 1. Begitu. Termasuk juga ini cos E kuadrat. Ini kan kita bisa misalkan cos. Ya, S kuadrat yang kita misalkan di sini. Bukan cosnya, tapi S kuadrat. U sama dengan S kuadrat. Turunannya adalah DU per DX sama dengan 2X. Atau saya langsung tulis 2X DX. Langsung kelihatan ada ini ya kan? X DX kan kelihatan nih. Ya, gitu ya. Jelas ya? Itu saya review sedikit tuh gitu. Nah, ini lagi S pangkat 4 udah jelas bahwa yang dimisalkan U sama dengan S pangkat 4 plus 11. Turunannya DU per DX sama dengan 4X pangkat I. Nah, yang diperlukan ini doang nih. X pangkat 3. X pangkat 3 di sini, DX-nya di sini. Berarti 4-nya geser. Ya kan gitu kan? DX pindah ke kanan. Berarti 4-nya pindah ke kiri. Berarti 1/4 DU sama dengan X pangkat 3 DX. Nah, ganti X pangkat 3 DX yang di sebelah kiri. Ganti dengan itu. Ya. Boleh yang di sini yang diganti atau yang di slide itu yang diubah, yang soalnya kan X pangkat 3 DX, sedangkan hasil di sini 4X pangkat 4X. Nah, diubah di sini X pangkat 3 DX, berarti kita tambahkan 4, kita kali 1/4. Nah, ini dia 1/4-nya di sini, 4-nya di sini, gitu. Sama aja kan, 1/4 kali 4 1 kan, 1 itu maksudnya X pangkat 3 DX, gitu ya. Nah, pada dasarnya seperti ini. Kalau kita
kali 4 kali 1/4 kan nggak berubah, gitu maksudnya kan? Ya kan? Ketika butuhnya di sini adalah 4x pangkat 3, nah ini 4 x pangkat 3 dx. Gitu. 1/4-nya coba sini. Kan? 4x pangkat ganti dengan du. Gitu ya. du ya. Ini jadi u, berarti u pangkat setengah. Ini menjadi du. Ini jadi 1/4. Gitu. Ini sudah saya berikan, oh ini U saja. U sama dengan 1 kurang X kuadrat. Turunannya adalah DU per DX sama dengan min 2X DX. Yang butuhnya cuma ini doang, X DX. Nah, berarti ini min setengahnya pindah ke kiri. Kalau ini sebenarnya yang dimisalkan adalah U sama dengan 3X. Turunannya DU DX sama dengan 3. Ada nggak 3 di sini? Di sini. Nah, itu 3X sudah dimisalkan ya. Integral, kalau sudah saya misalkan U berarti ini menjadi akar U gitu kan maksudnya. Akar 3X sudah saya misalkan dengan U kan. Jadi akar U yang ada tinggal dx-nya. Dx-nya ngambil dari mana ini? Kan? du sama dengan 3 dx. Yang kita butuhkan dx-nya aja, 3-nya nggak perlu, berarti 3-nya ke kiri. Berarti menjadi 1/3 du. Berarti dx-nya ganti dengan integral akar U kali 1/3 du. Gitu. Ya. Kalau yang 3 di situ kan udah diganti tadi. Udah dimisalkan U sama dengan 3 X. Gitu ya. Jadi dipahami? Nah, ini ulangi. Saya misalkan ini. Berarti kan ini kalau saya misalkan, nah ini kan udah jadinya akar U dx kan? Gitu kan? U-nya tadi adalah 3x gitu kan? Nah, yang harus diganti berikutnya itu dx-nya ngambil dari mana? Dari turunannya. Turunan dari du per dx sama dengan 3. Nah, itu udah nggak ada lagi. Karena yang diperlukan dx-nya saja, maka 1/3 du sama dengan dx. Nah, itu maksudnya dx-nya ganti dengan nah, gitu. Ya. Integral akar U 1/3 du. Ini artinya U, akar U kan U pangkat setengah. Diintegralkan, gimana caranya? Setengah, tambah 1 berapa? 3/2. Integralnya berarti 2/3, kan gitu kan? U pangkat 3 per tambah C. Selesai ya, bisa langsung. Jelas ya? Nah, ini ada X kuadrat, ada X pangkat 5 juga. Ya, ini aja yang dimisalkan. Nah, berarti ini menjadi integral X, saya tulis tetap dulu. Ini sudah dimisalkan U, berarti U pangkat 5. Nah, gitu. U pangkat 5 D. Nah, ini yang kita butuhkan. Harus diubah X dx kan? U tadi sudah kita misalkan X kuadrat plus 1, turunannya adalah 2x. Ya kan? 1 turunannya adalah 0 ya. Turunnya 0. Berarti ini du sama dengan 2x d. Ya, yang kita butuhkan. Kita tulis begini. 2 kali setengah. Nah, ini kan 2x dx nih. 2x dx. Gantinya dengan du ya. Nah, berarti ini ganti dengan du nih. Integral
U pangkat 5 DU. Setengahnya kan ada di sini. Nah, gitu kan? Betul ya? Atau tadi cara yang keduanya, yang tidak dikali 2, tidak dikali setengah, tapi yang diperlukan ini ya doang. Berarti pindah ke kiri kan duanya, setengah DU sama dengan XD. Nah, XD ganti dengan setengah DU. U pangkat 5. Sama kan? Sama ya? Di review lagi nanti. Tekniknya sebenarnya sangat sederhana ya. Jelas ya? Nah, sebelum kita masuk ke integrasi yang kedua. Lihat lagi di pembahasannya. Jadi kita udah ini sebenarnya kalau di bukunya ada banyak modelnya, tapi kita ambil yang mudah aja dulu. Jadi teknik integrasinya itu bisa gitu ya. Ini integrasi yang pertama itu. Kalau di yang di buku tadi, nah ini kelihatan ya. Ini X kuadrat tambah 4 bisa dimisalkan yang bawahnya. Ya, turunannya adalah 1. Ini E pangkat X. Kalau E pangkat X turunannya juga E pangkat X. Ya, ini soal di buku ya. Nggak jauh-jauh dari situ. Nah, kemudian kita masuk ke materi teknik integral yang kedua. Ini materi terakhir ya. Jadi dilihat sendiri nanti per item pertemuan. Materinya mau pilih satu-satu soal ya. Yaitu namanya adalah integration by part. Apa itu? Integral parsial. Ya. Saya belum siapkan slide. Dibuatkan lagi. Nah, integral parsial itu sederhananya adalah pemisalannya 2 kali. Kalau tadi pemisalannya kan cuma sekali aja. Nah, dituliskan sebagai ini. Ya, materi kita. Integral parsial. Kenapa disebut parsial? Karena ada 2 pemisalan. Yaitu satu U, satu lagi dV. Pemisalannya 2. Kalau tadi pemisalannya 1. Sekali pemisalan ternyata belum bisa dilakukan integral. Nah, dicoba dengan memisalkan 2 kali. Apakah dengan 2 kali juga bisa? Belum tentu. Kalau 2 kali bisa, ya berarti dia bisa dengan integral parsial. Kalau nggak bisa, ya dicari teknik lain. Sebenarnya ada banyak tekniknya, cuman cukup 2 aja tuh di sini. Ya. Integral yang pertama adalah integral substitusi, namanya 1 kali pemisalan. Yang ini adalah integral parsial 2 kali pemisalan. Lihat bentuknya. Pemisalannya adalah 1 U, yang kedua dV. Yang U itu diturunkan, kalau U turunannya adalah U aksen, ya kan? Berarti DU turunannya itu, ya DU dx kayak gitu ya. Nah, di sini dV itu udah turunan, diintegralkan jadi V. Maka hasilnya di sini dikali silang UV, ya U kali V dikurangi integral VDU yang VDU gitu. Tinggal disusun seperti ini. Nah, kalau bentuk yang ini bisa diintegralkan, maka berhasil. Kalau nggak bisa diintegralkan, ya teknik ini disebut gagal. Jadi nggak bisa gitu. Jadi nggak maksain aja istilahnya. Oh, teknik ini nggak bisa, berarti coba teknik. Gitu ya. Jadi UDV itu pemisalannya, hasilnya adalah U kali V dikurangi integral V kali D. Gitu ya. Ke formatnya. Sekarang kita lihat langsung ke contoh aja. Contoh yang pertama.
Kita runut dulu tahapannya. Kita integralkan secara langsung bisa nggak? Nggak bisa. Karena fungsinya ada dua di situ. Ada fungsi X, ada fungsi cos. Kalau X itu kan kita integralkan 16 kan? X pangkat 1 tuh. Ini. X pangkat 1 integralnya apa? X setengah X kuadrat. Kalau X-nya saja. Kalau integral dari cos, sin, gitu kan? Kayaknya ada dua tuh. Jadi nggak bisa langsung dia. Ya kan dia punya aturan sendiri untuk cos tadi integralnya adalah sin, untuk x tadi setengah x kuadrat. Beda fungsi gitu ya. Maksudnya beda cara nilai mendapatkan nilai apa? Nilai turunan, nilai integralnya juga beda. Nah, jadi nggak bisa secara langsung. Karena nggak bisa secara langsung, kita coba cara tadi substitusi. Bisa nggak kita substitusi? Itu X sama X, coba lihat. Pangkatnya sama pangkat 1 kan? Nggak bisa. Kalau kita mau coba, boleh. Ya kita coba aja. Kita misalkan di sini U. Berarti paling berubah di sini integral U sama dengan X. Maka ini berubah menjadi integral U cos U DU kan? Ya kan? Gitu. Ya. Jadi tidak berubah ininya. Fungsinya nggak berubah. Ya. Kalau itu X kuadrat, bisa. Kalau ini X kuadrat. Ya. Karena kalau itu X kuadrat, integral X cos X kuadrat dx. Saya misalkan U sama dengan X kuadrat. Turunannya adalah U sama dengan 2X dx. Ada ini X dx-nya ada di sini. Kan bisa ya? Tapi kalau pangkatnya sama atau pangkatnya selisih kayak 3, nggak bisa. Gitu. Nah, maka digunakan pemisahan 2 kali atau yang disebut dengan integral parsial. Ya. Nah, integral parsial tadi pemisahannya 2 kali. Yang pertama adalah U, yang kedua adalah dv. Kita pilih yang mana? Bebas. Pilih U yang mana? Bebas. Pilih dv yang mana? Bebas. Nah, kalau kita pilih U-nya yang ini, berarti sisanya adalah dv. U sama dengan X, dv sama dengan cos X dx. Gitu. Kalau ini tadi bisa langsung kita dapatkan nilainya. Turunan dari U. du dx nilainya sama dengan 1. du dx sama dengan 1. Atau du sama dengan dx. dv yang di bawahnya. Itu sudah dalam bentuk turunan. Diintegral. dv diintegralkan. Integral dari cos adalah sin tadi. Berarti v-nya sama dengan sin x. Gitu ya. Jelas ya? Formula tadi integral U dv hasilnya sama dengan U kali V dikurangi integral V PDU. U kali V, U-nya yang ini. Kali V yang ini. Berarti hasilnya adalah X sin X. Sudah. Selesai. Itu nggak perlu diintegralkan, udah nggak ada integral. Dikurangi integral. Ini integralnya. V-nya tadi adalah sin X. dv-nya yang ini. dv sama dengan dx kan? dv sama dengan nah berarti dx. Integral sin X apa? Integral sin X. Ini ya. Y sama dengan sin X. Y sama dengan cos X. Turunannya Y aksen sama dengan cos X. Y aksen sama dengan min sin X. Nah, gitu ya. Dari kiri ke kanan turunan, dari kanan ke kiri integral. Gitu ya. Jadi kalau integral sin X integral sin jadi min cos X. Min cos
min cos X ya. Hasilnya ini turunan sini. Oh, kalau di sini min sin X, gitu ya. Terus dari cos min sin X, integral min sin X cos X langsung. Tetapi kalau integral sin X-nya saja min cos X. Ya. Nah, kalau di sini adalah integral min cos X. Ini hasilnya ya, itu dua aja. Biar nggak ya. Sin cos. Dari kiri ke kanan turunan, dari kanan ke kiri sin integral ya. Nah, ini hasilnya. Lalu kesimpulannya apa? Sudah bisa diintegralkan ya, betul ya? Tadi yang pertama bisa diintegralkan secara langsung. Yang kedua, dimisalkan satu kali. Dimisalkan satu kali itu dilihat dulu bentuknya, bisa nggak diintegralkan nih satu kali. Kalau bisa berarti pakai yang itu, karena itu lebih mudah. Integral satu kali pemisalan, namanya integral substitusi. Pemisalan satu kali gagal, naik level. Coba saya integralkan, saya misalkan dua kali, parsial namanya, yaitu UdV. Kalau tadi pemisalannya U, ya U boleh P, boleh Z, boleh apa namanya pemisalannya. Kalau ini pemisalan dua kali. Kalau dalam turunan namanya turunan berantai, diturunkan lagi dua kali turunan ya. Nah, karena dimisalkan satu kali susah, masih nggak bisa diturunkan, dimisalkan dua kali. Nah, ke diintegral juga gitu. Diintegralkan satu kali nggak bisa, dimisalkan dua kali gitu. Ya. Harusnya turunan sama integral itu hasilnya itu pasti harus sama ya. Nah, itu kita lihat. Bisa jadi sama, bisa jadi enggak, tapi hasil akhirnya tetap sama kalau di dalam ada bilangannya ya. Kita lihat yang mudah dulu. Y sama dengan X kuadrat. Ketika diturunkan, Y aksen menjadi 2X, ya kan? 2X. Turunan ya, Y aksen. Nah, kalau saya integralkan di sini, ini kan artinya begini nih. Y aksen itu DY dx sama dengan 2X. Gitu kan? Kalau saya ganti begini, DY sama dengan 2X dx. Nah, ini baru diintegralkan tuh. Integral DY, integral 2X dx. Integral DY itu maksudnya 1 kan? 1 DY menjadi Y. Gitu kan? Integral DY. Itu kan 1, ada angka 1 kan? 1 itu kan Y pangkat 0 kan? Di sini Y pangkat 0, maksudnya 1 ya. Kalau diintegralkan terhadap DY, berarti kan pangkatnya naik 1 ya. Nah, ini dia. Ya. Yang kanannya, 2 itu tidak ngaruh. X pangkat 1 berarti 1 tambah 1, 2X pangkat 2, per 2. Ini hasilnya adalah X kuadrat plus Y. Kembali kan? Ya. Balik lagi kan? Ya. Turunan, awalnya kan itu Y sama dengan X kuadrat. Kita turunkan jadi 2X. Kita integralkan, balik lagi kan? Ya, balik lagi itu X kuadrat. Ada C-nya. Iya, C-nya itu bebas. Karena bisa X kuadrat plus 5, bisa X kuadrat plus 2, ya kan? Di sini X kuadrat plus 1, hasilnya kan 2X juga. X kuadrat plus 2 diturunkan 2X juga. Nah, yang dimaksud C itu adalah ini. Bebas angkanya itu. Ya, sebenarnya. Gitu. Itu konsep inverse-nya begitu. Ya. Jadi, turunan sama integral itu saling ini dia. Saling melengkapi itu.
Bisa jadi bentuknya sama, bisa jadi bentuknya beda. Kalau bentuknya beda, belum tentu. Contohnya misalkan kalau saya tulis Y sama dengan S kuadrat. Satu lagi saya tulis Y sama dengan 8/8 S kuadrat. Nah, yang pertama dengan yang kedua bentuknya beda kan? Tapi itu sama. Itu yang dimaksud, walaupun dia nulisnya di sini. Kita lihat soal yang tadi kita kerjakan. Silakan kalau mau ditulis dulu. Ada pertanyaan? Ya, jadi itu aja materi kita sebenarnya. Ya, itu aja materinya. Ya, kita ngerjain soalnya lagi yang lain. Nyobain. Ya kan, yang terakhir kan integral substitusi. Yang ini yang terakhir lagi integral parsial. Ya, nanti tidak aja dia linknya itu satu persatu ya. Jadi sesuai dengan ya nanti kan ada tugas ya, jadi buatkan soalnya. Kayak ikutin aja modelnya begitu ya. Kalau ya saya cuma ganti angka sama ininya doang. Kalau bisa ya berarti bisa, cuma ganti angka masa nggak bisa ya. Ya, yang mana? Dua itu baik turunan, baik integral dia nggak ngaruh. Yang ngaruh itu pangkat daripada polinomialnya. Ya kan? Ini kayak Y sama dengan X kuadrat, diturunkan adalah 2X pangkatnya. Di situ kan ada angka 1. Kalau saya tulis di sini, misalkan saya buat ulang. Kalau saya buat di sini Y sama dengan 5X kuadrat, Y sama dengan 5, hilang semua. Delete on slide. Nah, kalau nanti masih ada di satu lagi. Y sama dengan 5X kuadrat. Ini kan turunannya apa? Y aksen, 5 itu kan nggak ngaruh. Kali 2X kan? Atau 5 kali 2, 10 kan? Kalau langsung maksudnya. Jadi dia nggak ngaruh 5 itu. Karena dia variabel koefisien. Gitu. Yang ngaruh tuh pangkatnya doang tuh sebenarnya yang diturunkan. Yaitu 2X. Y aksen sama dengan 2X atau 10X. 10 itu karena 5 kali 2, 5 itu nggak ngaruh. Gitu. Diintegralkan juga gitu, integral 10X dx. 10 itu kita simpan di depan juga nggak ngaruh kan? Jadi 10 integral X dx. Ini pangkat 1 kan? 1 tambah 1, 2 kan? Berarti 1/2
X kali 10 kan? 10 kali setengah 5 X kuadrat. Ya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, itu di levelnya tadi ya. Yang pertama, integral secara langsung. Nggak bisa. Khususnya ada yang berbeda tuh.
fungsinya. Ada fungsi polinomial, ada fungsi yang lainnya. Ada fungsi eksponen, ada fungsi sinus, ada fungsi yang lain. Nah, itu beda-beda cara turunan dan integralnya. Nggak bisa diintegralkan sekali, misalkan satu kali. Satu kali bisa langsung diintegralkan. Satu kali nggak bisa, 2 kali. 2 kali nggak bisa, yaitu teknik lain. Berarti metode itu tidak bisa digunakan untuk soal tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau yang ini hasil integralnya, kalau kita turunkan. Kita turunkan. Ya, kita turunkan ya, kita lihat ya. Nah ini hasil integralnya, kita kembalikan, bisa nggak mendapatkan nilainya kembali lagi nggak ke sini kalau kita turunkan ya. Nah ini dianggap sebagai fungsi. Berarti x sin x cos x ya. X sin x cos x. Jadi fungsi x sin x tambah cos x. Kalau c diturunkan nilainya 0 ya. Turunannya berarti f aksen x sama dengan, nah ini perkalian. Kalau perkalian di turunan apa? U aksen V tambah U V aksen. U ya. Ini U, ini V. Perkalian tuh. U aksen V tambah U V aksen. Nah ini turunan dari kalau U sama dengan X, U aksennya adalah 1. V-nya adalah sin X, V aksennya adalah cos X. Nah berarti U aksen V kali silang aja. U aksen V berarti sin X, ya kan? Tambah U V aksen. X cos X ya. X cos X. Nah, itu turunannya. Turunan dari cos X. Turunan dari sin adalah cos. Turunan cos adalah min sin. Min sin X. Coret. Tinggal X cos X kan? Balik kan? Ya, turunannya kan balik ke asal. Bentuknya belum tentu sama, tapi nilainya pasti bisa jadi tadi X cos kuadrat X per 2 hasil apa dari integral keturunan, tapi nilainya pasti sama. Oke, lanjut kita lihat ke soal berikutnya. Tapi yang jelas tentu yang mudah lah, yang kayak tadi ya, X sama sin X aja nanti. Nah, cuma kita lihat contoh ke soal lainnya. Nah, yang pertama diintegralkan secara langsung, integral ln X. Nggak bisa. Ya. Kalau integral per X bisa, hasilnya adalah ln X. Kalau integral ln X, nggak ada, nggak bisa secara langsung. Oke. Kemudian, dimisalkan satu kali, yang dimisalkan adalah X-nya. X di situ di sini nih. Kalau dimisalkan ini dengan U, itu otomatis nggak usah dimisalkan juga, baliknya integral ln U du. Karena U sama X itu sama pangkatnya 1. Dia berubah kalau pangkatnya beda tuh, pemisalannya. Ya, gitu. Kalau di sini pangkat 2 misalkan, nah baru di sini pangkat 2, berarti pemisalannya U sama dengan X kuadrat. Du sama dengan 2X
Nah, gitu. Kalau pangkatnya 1 sama-sama 1 kan berarti setiap ada X ubah aja. Misalkan 1 kali nggak bisa juga. Dikarenakan tadi pangkat 1-nya tidak ada. Ya. Atau hasilnya sama tadi, ln U DU. Nah, jadi misalkan 2 kali. Apa yang dimisalkan? Nah, ini U ln X, yang ini sisanya adalah DV. Nah, gitu. Yang satu diturunkan, yang satu diintegralkan. DV diintegralkan jadi DX, diintegralkan jadi DX. U diturunkan jadi DU. Turunan daripada ln X adalah super X. Ya. Berarti dikali silang tadi U kali V itu X ln X ya, dikurangi VD, VDU, V-nya ini, DU-nya yang ini. Berarti X super X DX. Ini X, ini super X DX. Hasilnya adalah X kali super X, hasilnya adalah 1. Integral dari DX berarti X ya. Ini kan 1 ini. Integral dari 1 DX adalah X. X disubstitusi 1 dan 2. Berarti 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1. Begitu. Ada pertanyaan? Itu teknik yang kedua, cukup 2 ya. Masih ada beberapa tadi. Ini trigonometri, ada yang lainnya. Substitusi rasional. Ini lebih, ini lagi. Nah, ini T pangkat 6. Logaritma natural T. Nggak enak bacanya kan? Kalau ini kan. Itu ln ya. ln itu ln. Logaritma natural. Cuman dia akan pakai variabelnya T kan. Nggak enak kan kalau dibaca kan. Ln ya. Nah, tadi cara ngelihatnya kan kalau di sini udah dikasih judul, enak sebenarnya dikasih judul. Dikasih judulnya integral substitusi, berarti pemisahannya 1 kali. Integral parsial, berarti pemisahannya 2 kali. Itu udah enak sebenarnya. Tapi yang real itu sebenarnya kan kita lihat ini kondisinya itu gimana ya. Tadi itu diintegralkan secara langsung bisa nggak? Ya bisa, langsung aja. Dimisalkan 1 kali bisa nggak? Bisa, berarti pakai misalkan 1 kali. Diintegralkan 2 kali bisa nggak? Bisa, berarti pakai. Jadi lebih kompleks sebenarnya, makin yang integral substitusi ini lebih, integral parsial ini lebih kompleks. Nah, cara melihatnya tadi saya udah katakan di sini. Nah, kalau dimisalkan, ini kan kalau dimisalkan T pangkat 6. Ini T pangkat 6. Misalkan parsial tadi bebas milihnya, tapi belum tentu berhasil. Jadi kalau misalkan dipilih di situ adalah kalau sudah berhasil diintegralkan boleh dipakai. Kalau belum berhasil diganti. Karena pemisalannya tadi ini ya. U sama dengan T pangkat 6. DV sama dengan
gitu ya. Kalau ini ikut juga nih ya. Nah, turunannya berarti DU atau U aksen ya, langsung U aksen sama dengan 6 D pangkat 5. Ini diintegralkan. Integral daripada ini. Kita lihat. Nah, ini ya. Integral daripada ln itu nggak ada juga tadi. Ya, yang contoh di atas. Nggak ada. Berarti dia apa dalam hal ini? Berarti dalam hal ini dia tidak bisa menggunakan pemisalan tersebut. Berarti apa yang dilakukan? Tukar pemisalannya. Tukar. U-nya adalah ln, V-nya adalah T, T, angkat 6, nah dt-nya tetap ikut ke sini. Ya. Gitu ya. U-nya ln di situ, kemudian dv-nya adalah T pangkat 6, ditukar. Kalau ada dv, pasti ada dt, karena integral. Ya. Ya. Nah, setelah dilakukan pertukaran, tadi saya katakan pemisalan itu adalah bebas. Kalau bebas, Pak, belum tentu berhasil. Iya. Karena kita, yang saya katakan kalau pemisalan itu kan contoh. Mau kalau kita menyelesaikan masalah dengan contoh itu belum tentu berhasil. Bisa berhasil. Itu yang viral-viral itu. Yang penyiksaan itu yang di Bandung itu kan. Nah, Yudita apa siapa? Itu contoh kan, contoh pemisalan. Satu orang disiksa, disekap. Apa yang terjadi? Bisa diselesaikan nggak? Satu orang bisa jadi berhasil, tapi bagaimana bisa menjadi satu sistem pola itu. Sebenarnya polanya di situ ya. Kalau saya mengajarkan bagaimana bisa berpikir menyelesaikan persoalan secara sistemik ya, bukan melihat kasus by case ya. Saya udah ajarin nih, contoh lihat di Indonesia nih kecelakaan apa berulang terus menerus. Kalau kita mau selesaikan secara pribadi gampang, yang penting kita berkendara standar aja, tidak emosi, tidak apa mudah terpengaruh ngejar apa. Kalau anak muda tuh disalip aja kadang dia pengen pengen nyalip balik ya, pengen balas gitu ya. Nah gitu-gitulah macam-macam. Nah, itu berarti psikologinya sebenarnya terganggu. Dia belum bisa membawa kendaraan dengan baik. Kemudian kayak misalkan ada mobil besar, nah itu relatif kita harus ini sebenarnya harus mengalah. Mobil besar, kalau kita naik motor ketemu mobil, bagaimanapun mobil itu lebih kuat dari kita. Nggak usah kita yang punya motor kan suka nyalip-nyalip kan, tapi tetap aja kita yang harus menjadi kontrolnya, gitu ya. Kalau nggak dilakukan apa? Kalau kecelakaan siapa yang paling rugi? Ya motor. Walaupun mobil bertanggung jawab, tetap peluang kalau kita bicara sains, peluang yang lebih besar adalah karena motor. Mobil sama bus, mana yang lebih ini? Lebih aman bus kan? Walaupun tabrak, tetap bus itu relatif peluang selamatnya besar. Bus sama kereta api, naik kereta kan? Kereta api, bus sama truk ditabrak sama kereta api tetap bus kan? Jadi nggak ada siapa yang kuat segala macam. Kalau kita menggunakan kendaraan, istilahnya ya kita lihat kita menggunakan apa gitu. Ya gitu. Kalau kita menggunakan motor, ya berarti kita apa namanya itu mental kita tuh harus siap ngalah sama yang besar. Ketemu truk besar ya kita ngalah aja, agak mundur gitu kan. Kalau atau langsung nyalip ke depan. Gitu. Tetap aja kalau di Indonesia itu sekali tingkat mengerikan. Orang Indonesia tuh banyak meninggal yang sifatnya bisa apa istilahnya bisa ditangani. Alam banjir bisa ditangani nggak? Bisa kan? Longsor bisa ditangani nggak? Bisa kan?
Ya, urusan yang bikin kan sendiri gitu bang. Kecelakaan bisa ditangani nggak? Bisa. Nah, bikin SIM semuanya kan harusnya bisa ditangani. Kenyataannya di Indonesia tuh paling kalau kalian ikuti berita tuh mengerikan kalau saya melihat. Gitu ya. Nah, termasuk kayak saya nabrak. Sebenarnya saya bukan kalau misalkan polisi datang misalkan kalau yang benar ya seharusnya ya saya nabrak nih harusnya dicari siapa yang salah bukan karena saya benar atau dia di apa dianalisa siapa yang salah. Kalau dia punya SIM berarti SIM-nya dicabut gitu. Kalau dia nggak punya SIM didenda cukup besar harusnya begitu. Sebenarnya bikin SIM harus gratis. Kenapa bikin SIM gratis? Kan karena banyak mau buat SIM juga. Buktinya bayar juga banyak kan yang harus bikin. Nah, karena SIM itu gratis, dia akan berfokus pada bagaimana kualitasnya. Gitu. Kalau kuliah misalkan gratis, bisa nggak kalian masuk kuliah? Nggak bisa, batas. Ini kuliah di ULBI gratis nih, cuman kuotanya berapa? 200 saja. Ya kan? Kalau gratis, tapi pasti karena gratis kualitasnya di ini. Contoh yang gratis saya berikan STPDN, STAN, pokoknya sekuliah negara semua gratis kan? Yang polisi, yang tentara gratis kan? Ya kan? Tapi walaupun kualitasnya jelek juga, ya kan? Gitu kira-kira. Karena kalau dia sudah gratis, maka dia akan fokus pada kualitasnya. Karena uangnya udah ada semua gitu. Dia nggak bicara lagi uang, gitu kira-kira. Kalau kalian, saya bilang, cara mau saya kasih tahu gimana? Mau nggak kalian kerja nggak dibayar? Nggak mau kan? Kalau saya mau. Ya, nggak dibayar. Mau nggak orang kerja? Mau kan? Saya dapat apa? Pengalaman, ilmunya. Semua tempat kerja itu ada ilmunya. Kalau kalian nggak dibayar, sebenarnya kalian dibayar dengan ilmu dia. Gitu. Pasti dapat kerja. Lima saya Pak nggak usah dibayar, saya kerja di sini. Atau yang kalian sebut dengan magang itu. 5 tempat aja kalian kerja, kalian sudah punya 5 ilmu yang kalian wariskan dari tempat pekerjaan itu. Tempat pekerjaan yang keenam, nggak mungkin nggak menerima kalian. Ilmu kalian udah meningkat. Tapi kalau di awal kalian udah nggak mau, nah berarti orientasinya adalah apa tadi? Uangnya tadi. Ya kan? Oh, ini gajinya 3 juta, saya nggak mau. Nah, dia udah sama dirinya sendiri itu dari situ. Kalau saya bilang, saya nggak usah dibayar. Kerja saya di tukang las itu. Ilmu tukang las sudah ada. Ya kan? Ya kan? Mau buka usaha segala macam sekarang orang banyak kerja. Awalnya nggak usah Pak, nggak usah saya nggak usah dibayar. Segala macam saya tahu pokoknya saya kerja di sini aja magang. Nah, itulah mahalnya ilmu itu kalau kita mau belajar. Konsepnya sederhana begitu. Ya. Pertama nggak dibayar, kedua nggak dibayar, ketiga nggak dibayar. Tempat keempat bagus ini anak ini nggak mungkin nggak saya bayar gitu. Kira-kira gitu. Tapi kalau dari awal aja udah nggak mau, ya berarti gitu. Itu saya pernah contohkan adik saya kan bukan kuliahan SMA. Kamu mau belajar nggak? Belajar gini. Kamu kerja yang penting itu aja. Berapapun gaji yang penting kamu ini ikuti aja. Gitu. Akhirnya ya itu ada ilmunya meningkat menambah dari pekerjaan jualan di UMKM gitu kerja di tempat percetakan awalnya dia belum bisa nih kamu sambil kerja di UMKM jualan minuman nih kamu CorelDRAW sama Photoshop ini bukunya saya beli saya pelajari gak lama akhirnya kerja di situ awalnya 400.000 1 juta gaji habis 1 juta kemudian jadi satpam saya di Jakarta satpam 4 jutaan ke atas lah
Di Jakarta lumayan lah, tambah dari yang lain juga banyak. Nah setelah itu nggak mau lagi dia pulang ke kampung. Di rumah udah ada modal. Saya bilang kalau kalian meningkatkan kompetensi nggak usah takut lah, pasti ada. Kalau dia nggak dihargai di Indonesia, pergi ke luar negeri. Luar negeri itu nggak terlalu jauh-jauh loh. Australia kan udah luar negeri ya, sebelah sananya Bali, Singapura kan nggak jauh gitu ya. Lebih jauh dari saya tuh dari Aceh ke sini lebih jauh. Dan hitungan pembayarannya juga dolar kalau di luar, gitu ya. Gitu. Kalau kalian khususnya yang dari luar merantau ke Bandung, ya sama aja kalian merantau keluar sedikit, ya. Nah, tinggal tingkatkan tadi kompetensinya. Kalau perlu tadi itu bilang, saya nggak usah dibayar Pak 1 tahun. Setelah itu, walaupun kita nggak dibayar, ilmu kita udah kita dapatin dari perusahaan. Begini. Pasti pekerjaan berikutnya kita orang lain mau membayar kemampuan kita. Itu cara berpikir saya begitu. Makanya saya bilang, saya nggak diterima jadi dosen, saya nggak takut. Saya tahu apa yang saya kerjakan. Selama kalian tahu apa yang kalian kerjakan, kalian nggak akan khawatir dan nggak dapat kerja gitu. Ini bikin YouTube ini kan saya inisiasi video segala macam. Saya bilang saya nggak menjanjikan dapat apa-apa, tapi kemampuan kalian meningkat dalam mengelola video gitu. Digital bisnis sekarang itu. Siapa tuh yang pikirkan secara logika gitu kan? Saya ya, saya bukan presentasi Pak. Obrolannya berapa? Nah, bisa itu gitu ya. Setiap tantangan itu kan berapa juta dia. Tapi berapa pas pertama kali dapat uang dari YouTube? 60 juta. Pas awal dapat duit dari YouTube. Kata dia ya, saya ikutin benar atau salah nggak tahu. Nah kira-kira gitu. Dengan konsep tadi itu apa artinya? Dia kan awalnya kan ini kan habis modal dulu kan, habis effortnya dulu. Oke, itu ini aja ya, selingan aja ya. Nah, tadi pemisalannya, kalau pemisalan yang nggak berhasil, turunan dan integral. Ya. Jadi ditukar tadi ya, U sama dengan T pangkat 6, DV sama dengan N. Gitu ya. Nah, ini nggak berhasil mendapatkan integralnya. Ya. Kalau integral 1/X, hasilnya adalah ln X. Ya. Integral ln X di sini tidak ada. Tidak bisa. Nah, jadi di sini gagal dalam pemisalan. Maka ditukar ini. Boleh ditukar. Karena pemisalan tadi itu bebas. Maka kalau orang ngambil contoh pemisalan, gitu. Kalau pemisalannya benar, baru boleh. Kalau pemisalannya nggak benar, jangan coba-coba. Ya, kayak kata ya, gitu. Dia bisa diambil pada konsepnya, totally, keseluruhan. Ketika ditukar tadi U-nya jadi ln, ya, dV-nya menjadi T pangkat 6. Nah, kalau ini ada turunannya. Turunannya adalah seperti turunan dari T pangkat 6, integral dari T pangkat 6, yaitu tambah 1 ya, 7, T pangkat 7. Sehingga U kali V di sini, U kali V yang ini, kali V dikurangi V, ini, V, V-nya yang ini V DU. Ya.
Oke, nanti kita soalnya tipenya yang itu aja, yang apa, trigonometri yang tadi aja ya, sinus biar mudah. Kalau ini len kan kalian agak musing ya. Turunan dari len seper x, integral dari seper x adalah len x. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah, nah ini lebih rumit, tapi nggak apa-apa, kita nggak ambil soal yang beginian. Nah, ini adalah integrasi berulang. Ya, integrasi berulang artinya adalah kita lihat di sini ketika sudah dimisalkan, ini u dimisalkan x kuadrat, ini dv-nya adalah sin x dx, u-nya diturunkan menjadi 2x dx, dv-nya diintegralkan jadi min cos x. Kemudian disusun ulang u kali v, ini u kali v, yaitu min cos x kali x kuadrat tambah integral v du. V-nya ini jadi kurang, sorry ya, kurang integral v du. Ini integralnya, ini v-nya, ya, negatif-negatif jadi positif ya. du-nya adalah ini 2x dx. 2x dx gitu. Ya kita nulisnya kalau nulis begini juga nggak apa, u kali v kurang integral v du. Nah kita tulis satu-satu, u-nya ini x kuadrat, v-nya min cos x, boleh ya. Kemudian dikurangi v-nya yang mana? Yang ini min cos x. Min cos x dx du-nya adalah 2x dx. Nah, di sini boleh. Ya kita nulisnya gitu aja. Kalau ini kan udah dirapiin sama dia ya. Nah, di sini min sama min jadi plus 2 ini koefisien bisa pindah ke depan, 2 x-nya bisa ke depan karena bukan dikali di sini ya. Yang satu cosinus, yang satu x, nggak bisa dikali itu. Jadi x yang 2x ini pindah ke depan sini, cos x. Gitu. Sorry. Panjangan ya. Gitu ya. Yang sebelah kirinya menjadi min x kuadrat cos x. Gitu. Ya. Nah, ini sudah selesai satu kali. Masih bisa diintegralkan nggak yang sebelah kiri? Langsung nggak bisa dimisalkan satu kali? Ulangi sekali lagi. Kalau berulang-ulang gimana Pak? Nah, kalau berulang-ulang nggak usah, kita cari yang mudah aja ya. Saya cuma mau menginfokan bahwa ini masih bisa diintegralkan parsial Pak. Tadi kan tekniknya tetap sama, integral langsung bisa nggak? Kalau pangkat 1 dimisalkan harusnya pangkat 0 kan? Kalau integral cos x bisa langsung gitu kan? Kalau dimisalkan bisa berarti integral parsial lagi. Karena integral parsial lagi masih bisa dilakukan. Nah, ini langsung aja ke hasilnya, yaitu x cos x tadi min x yang ini. Nah, untung ini juga langsung ke hasilnya, ya. Jadi mahasiswa bisa mencoba. Nah, ini tadi hasilnya adalah ini min x kuadrat cos x ya, min x kuadrat cos x tambah integral x cos x dx ya, x cos x 2 x cos x dx. Nah, saya nggak akan mengulang lagi, tapi tekniknya tadi sama. Ini hasilnya pakai integral parsial menjadi seperti ini. Ya. Yaitu tadi apa?
Kalau integral ini dianggap sebagai U, ini dianggap sebagai dV. Hasilnya nanti U kali V kurang integral V du, hasilnya seperti ini, digabung. Nah, ini bisa diintegralkan secara langsung. Kalau di sini yang nggak bisa lagi yang mana Pak? Ya itu dia, berarti sebaiknya kita stop aja dulu. Sebenarnya dia bisa kemungkinan 2, 3, 4, tapi kan kita nggak perlu itu. Yang kita perlu bahwa kita bisa teknik UDV-nya aja tadi. UDV udah kita bisa, nah, kemudian kalau ada seperti ini berulang ya kita bisa pasang lagi dan seterusnya karena caranya sama. Apalagi sebenarnya kita nggak hitung juga sekarang itu karena kita pakai AI kan, pada akhirnya pakai AI. Jadi tahapannya kita udah sampai pintu belakang ini pakai metode gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi dalam hal ini itu bisa berulang, tapi kita tetap pakai yang itu aja tadi, yang satu kali ya. Ini ilmunya aja gitu. Ada? Tidak ada?